cepet-cepet ya. Bentar dulu, Fat. Bentar dulu. Kita harus cepet-cepet ngasih tahu yo. Enggak kan barusan Jerry juga ngikutin suaminya kan. Paling nggak kasih waktu semenit lah. Takutnya kalau dia balik lagi, nggak ketemu sama kita kan ribet lagi. Nggak, gue yakin dia nggak akan balik lagi. Mendingan kita ngasih tahu aja sekarang ya, cepetan. Ya bentar dulu lah, Fat. Udahlah. Lagian kan kita juga susah ngubungin dia dari Iya kemarin. justru itu kita Bentar, harus bentar. cepet-cepet cari Siapa? tahu. Samperin aja udahlah. Assalamualaikum. Maaf ini ada apa ya? Banyak kamera di sini. Saya kesini mau nyari Mbak Dena. Mbak Dena nggak ada di rumah, Mbak Dena keluar. Oh, terakhir kita anterin dia pulang. Gini kalau boleh tahu maaf, ibu ini siapa ya? Saya ibunya Dena. Oh, ibunya Mbak Dena. Oh iya, kenalin Bu, saya Fatia. Bu kenalin, saya Mario. Jadi gini Bu, nah kebetulan banget Bu, Mbak Dena kan minta tolong sama kita buat mencari tahu tentang suaminya. Dan kebetulan banget ternyata suaminya memang salah Bu. Oh Mas, ini Mam sama Mbak ini berdua yang bantu anak saya untuk menyelidiki kelakuan suaminya di luaran. Iya Bu, bener. Tapi Mbak mereka Dena jadi ini? berantem terus Mbak di rumah. Justru itu Bu, makanya kita di sini mau ngomong sama Ibu kalau sebenarnya suaminya itu memang salah Bu. Alah Mas sama Mbak udahlah nggak usah bantuin anak saya lagi. Biarkan mereka urusin rumah tangganya berdua. Enggak Bu, begini bukannya mau kita ikut campur ya Bu ya. Dari awal itu Mbak Dena yang minta tolong sama kita buat mencari bukti. Tapi berakibat fatal Mbak. Berakibat fatal Dia gimana? berantem terus gara-gara Mas penyelidikan Mas ini berdua. Mas lebih baik pulang deh. Tapi harus ada yang dijelasin ke Mbak Dena Bu di Ya sini nggak biar. bisa, jadi mereka ya berantem terus berdua Tapi nggak ada fitnah di luaran Bu. Jadi cuma mau ngebuktiin Bu, kalau omongan orang selama ini bener tentang suami Dena Bu. Udahlah Dena, selama ini tuh uangnya buat kamu juga, untuk nyenengin kamu, untuk ngebahagiain kamu. Selama ini kan kamu selalu dicukupin, nggak pernah kekurangan. Tapi Dena pengen dikasih makan pakai duit halal Bu. Korupsi aja tenang-tenang aja pakai uang haram. Udahlah kamu Tolong, masuk, Bu, masuk. izinin Dena Bu, Ibu. Bu, tolong Bu. Ibu, Bu tolong dong Bu. Di sini tuh Mbak Dena bener, dia nggak mau makan dari uang haram Bu. Bukan apa-apa Mbak, dia ribut mulu, jadi saya pusing dengernya. Ya justru itu di sini Bu, saya minta izin buat bantuin Mbak Dena kali ini aja Bu. Izin terakhir saya Bu. Tapi kan nggak ada hasilnya gimana? Akhirnya rumah tangganya berantakan. Ibu percaya sama kita nggak mungkin ngejemusin Mbak Dena yang aneh-aneh Bu. Di sini keluarga mereka harus kita bantu, apalagi suaminya Bu. Ya saya ngerti Mbak mau bantu Dena anak saya, tapi nggak caranya begini. Dia selalu ribut. Bu begini Bu, Ibu tenang dulu. Seperti yang dibilang Fatia, kita bukan mau bertujuan untuk menghancurkan rumah tangga anak Ibu. Justru di sini kita punya informasi yang penting. Ya, saya ngerti Mas, saya ngerti. Saya juga ingin anak saya damai, tidak mau ada keributan. Pas Mas sama Mbak menyelidiki kelakuan anak mantu saya di luar, sering terjadi cekcok Mas. Saya kan malu sama tetangga. Iya saya ngerti Bu, masalahnya Bu, ternyata kita tahu, ternyata ada yang disembunyikan sama suaminya Mbak Dena. Jadi di sini kita cuma ingin membantu biar semuanya tuh clear dan lurus. Kalau ke masalah keputusan nanti bagaimana keluarganya Mbak Dena, itu kita kembalikan ke Mbak Dena. Lagian kan di sini Mbak Dena udah dewasa Bu, dia udah berkeluarga sendiri. Jadi Ibu, saya mohon banget, kasihan anak Ibu. Alah udahlah terserah kalian maunya apa. Yang penting kamu harus berani ambil resiko. Kalau terjadi apa-apa dengan kondisi kamu nanti kamu yang tanggung. Iya Bu, makasih Bu. Mas kalau kayak gitu. Jangan ngobrol di sini ya. Iya, iya bener. Ada sini aja. Ayo Mbak Dena sini. Mbak, sebenarnya kita kesini itu mau menjelaskan sesuatu sama Mbak. Kita dapat informasi penting yang Mbak harus tahu. Ya gini Mbak, jadi kemarin saya kan sama Fatia inisiatif coba datang ke tempat suami Mbak kerja. Ya kan, di properti itu, di bagian marketing, kita coba tanya sama manajernya. Dan ternyata suami Mbak itu udah 4 bulan nggak kerja di sana Mbak. Yang bener Mas. Serius Mbak, kita punya video, kita punya audio kalau Tapi Mbak tiap nggak hari percaya. suami saya berangkat kerja kok Mas. Jadi suami Mbak dipecat itu karena ketangkap melakukan kecurangan Ya Allah Mbak. Mas. Terus gimana saya sama anak saya nanti makan kalau suami saya nggak kerja Mbak? Ya itu
dia Mbak, kita harus cari tahu selama ini tuh dia nggak menghasilkan uang dari mana, kerjaan dia apa sebenarnya. Tuh kan berarti omongan orang tuh selama ini bener ya Mbak, kalau suami saya tuh masih kayak gitu Mbak. Lalu Mbak gimana nih Mbak nih? Nah, belikan jetnya apa? Mbak, Halo, Jet, gimana? Mbak? Mbak, itu tadi kan kita udah ngikutin suami Mbak. Lu udah ketemu, lu udah ngikutin dia. Dia di mana? Berhenti di kebun. Maksud lu tanah luas gitu? Suami Mbak ke kebun. Oh, yaudah, ya. Lu Sherlock, gue langsung sana sekarang. Masuk aja udah kerja di Iya. marketing properti itu. Yaudah, gue kesana. Sayang Mbak, buat jadi suami saya Mbak. Ayo Mbak, kita Iya, kesana, iya, Mbak. coba kita. Gimana Jerry? Gimana Mas? Jadi tadi suami Mbak kan keluar. Jadi suami Mbak berhenti di sebuah tanah lapang. Kita nggak tahu kan, kayaknya sih tanah mau dijual. Pasti dia kayak Jerry gitu siapa lagi. Mbak? Jadi Sherlock, nih. Ya, Yaudah, minta kita sini aja. langsung berangkat Yaudah, aja. yuk, kita langsung sana aja. Ya, masih lurus aja ya Mas Bas. Iya. Lurus aja nanti depan belok kanan. Mbak emang tadi nggak bilang mau pergi kemana, masih tetap kebiasaan dia nggak bilang kalau mau pergi. Enggak bilang Mbak. Jadi ini video nih. Coba lihat. Itu apa Mas? Ini suami ibu. Iya, entar itu kok dia otak-otak kanan gitu. Bukannya waktu itu ya? Iya kemarin di Iya, ini kan dua orang Iya, yang bener, berantem bener, waktu di toko di pasar burung. itu kan di Iya. toko burung. lagi ngapain mereka ya Mas? Ini kayak Kita perbuatan dia. Kenapa harus jam segini? Bukannya harusnya siang-siang ya kalau misalnya aturannya? Ampun. Iya kan? jangan-jangan emang bener dia gali patok. Tuh, bener kan Makanya Mas? malam-malam kayak begini biar nggak ketahuan. Ini buat ngegeser-geser gitu Iya, ya? lihat nih dia Astagfirullahaladzim. patoknya dikubur tuh. Ya ampun Mas. Wah, ini udah fix kan. Coba lo tanyain Jerry deh, dia masih di sana nggak? Bilang kita udah mau nyampe nih yo. Telepon aja. Halo, Kita lihat ya? aja dulu. Iya nih, kita udah hampir sampai lokasi. Hah? Lampu mobil dimatiin waktu masuk. Masa sih dia ngelakuin kayak gitu? Oh iya. Aku nggak ingat anak istri. Iya. Yaudah. Ntar mobil kita masuk lo langsung samperin ya. Iya udah ada, ya. Gue udah di depan. Mas Bas, masuk sini lampu mobil matiin ya. Takut ketahuan. Mas, lampu. Udah masuk sini. Lampu agak redupin dong. Takutnya ketahuan. Mana Jerry mana? Ini gelap banget. Jerry mana? Lihat. Oh ini. Jerry gimana? Oh itu. Iya. Mbak udah yuk Mbak, yuk kita samperin aja yuk Mas yuk. Ini sekarang Kalau nggak disamperin dia nggak sadar yuk Mas. Iya. Tapi ini sama orang-orang itu ntar marah-marah lagi. Gak apa-apa, kita banyak. Yuk cepet jagain. Ayo Jerry. Gue minta gambar. Ya. Hei, ngapain? Gue kata gemela. Astagfirullahaladzim. Uang? Itu uang. Lu mau apa, Duit nih. Awas, awas. Diam lo! Mas. Yang penting lo bisa makan, anak-anak senang, dan ibu lo nggak memandang sebelah mata. Tapi nggak gitu caranya Mas. Kamu bohong. Saya juga baru tahu kamu dipecat dari Pak Derajat Mas. Kamu udah ngerugiin banyak orang gara-gara perbuatan kamu Mas. Sadar Mas. Itu jalan yang salah Mas. Kamu harus sadar Mas. Lazim bahasa. Istighfar Mbak. Tolong Mas, jangan berbuat kayak gitu lagi. Kasihan anak-anak Mas. Ingat sama anak-anak kita masih pada kecil-kecil Mas. Maafin aku. Selama ini aku memang salah. Masih banyak Mas cara lain Mas. Masih banyak pekerjaan lain Mas yang halal Mas. Jangan ngelakuin itu lagi Mas. Kasihan anak-anak kita Mas. Kamu ingat kan Mas kata-kata mendiang bapak kamu Mas.
buat ngasih nafkah anak dan istri yang halal, Mas. Iya, aku ingat, Bu. Tolong Mas, sadar Mas. Maafin aku. Di sini kita sebagai sesama manusia, kita cuma mengingatkan kalau yang Mas cari uang selama ini dengan cara seperti ini tuh dosa, Mas. Merugikan banyak orang lain. Mas, aku salah. Aku cuma ingin bahagiain anak ibu aku dan keluarga. Mbak, suami Mbak kan sekarang udah minta maaf. Semua juga udah jelas kan, Mbak. Udah maafin aja suami Mbak. Mulai lagi semuanya dari hal-hal yang baik lagi bareng-bareng, Mbak. Ya Mbak. Allah, ya alhamdulillah. Akhirnya semua bisa terjawab dan ternyata memang selama ini benar. Kalau suaminya Mbak Dena itu melakukan perbuatan yang nggak benar, cari uang dengan cara nggak halal. Tapi alhamdulillah sifat dia bisa sadar, dia bisa mengerti, dia minta maaf sama istrinya, dan dia berjanji akan berubah kan. Rezeki itu tidak akan tertukar, maka jemputlah dengan cara yang halal. Betul. Mencari rezeki yang halal itu sebenarnya mudah, asal kita bisa berserah diri kepada Yang Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin karena yang namanya rezeki sudah ada yang mengatur. Kalau itu saya Mario Felix. Saya Fatia Ginanjar Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.